Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PU, selamat datang di podcast Kelompok 2A. Hari ini kita bakal bahas tentang tantangan kebangsaan masa kini bersama saya, Aini Fajira Syamara Putri, nomor urut 8 dari BP2JK Wilayah Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Aji Bayu Kinanto, nomor urut 9 dari BPBPK Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Alam Syah Ramadan, nomor absen 10 dari BPBPK Kepulauan Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Adrian Arya Putra dan nomor urut 11 dari BWS Sumatera 7 Bengkulu. Saya Ridho Rismanda, nomor urut 12 dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Perkenalkan, nama saya Ali Yahya, nomor absen 13 dari BPJN Jambi. Perkenalkan, nama saya Al Rizky Muhammad, nomor urut absen 14 dari BP2JK Bengkulu. Oke, hari ini kita bakal bahas beberapa berita yang mungkin lagi hits akhir-akhir ini ya. Mungkin yang pertama yang mau saya bahas ini tentang perubahan iklim yang kita rasain sekarang. Sekarang kan ini harusnya musim kemarau ya guys, tapi masih ada hujan dan yang lain-lain. Nah, menurut kalian ini jadi tantangan juga nggak sih buat kita sebagai warga Indonesia? Tentu hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan terkhusus di daerah Bengkulu. Itu sendiri pancaroba itu juga terjadi sehingga menyebabkan beberapa gagal panen di beberapa kabupaten di Bengkulu, khususnya biasanya di Lebong dengan sama di Bengkulu Utara. Itu di sana karena terjadi banjir sampai membuat gagal panen padi. Selain itu karena di Bengkulu ini kan cuaca susah diprediksi seperti itu. Jadi ketika hujan lebat itu jalan akses satu-satunya menuju Palembang, Lubuk Linggau itu biasanya sering terjadi terputus sehingga menyebabkan logistik itu sering terhambat. Kalau di Bengkulu seperti itu isu yang sering terjadi. Mungkin teman-teman dari daerah lain ada yang mau ikutan beropini nggak? Di daerah kalian gimana? Untuk dari Bangka Belitung sendiri, di sini akibat dari iklim sekarang itu sering terjadi angin puting beliung ya. Sebelumnya jarang terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan sampai atap rumah warga itu sampai rusak gitu. Dan juga akibat dari iklim di sini yang benar-benar terasa, yang kami biasanya misalkan tanaman itu yang seharusnya sudah berbuah seperti duren itu jadi gagal untuk berbuah karena akibat dia seharusnya di musim kemarau dia pembuatan buah sorbuk buahnya itu harus menjadi ada hujan malam yang lebat, nah itu jadi buahnya rontok gitu. Itu sangat berasa sih dari Bangka Belitung. Saya tambahin kan sedikit. Boleh Mas. Sedikit. Ya mungkin kan ini tantangan iklim ini kan sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun ke belakang ya. Mungkin banyak juga efeknya yang terjadi di sekitar kita. Mungkin salah satunya untuk di kemarau ini menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih. Apalagi untuk yang orang-orang di daerah untuk akses airnya juga kemarau ini kan jadinya bisa mengering untuk air bersih tersebut. Terus juga bisa menurunkan produksi pertanian, itu pun juga bisa mengurangi produksi dari perikanan juga. Dan juga efeknya, mungkin juga terhadap kesehatan juga bisa berpengaruh Mbak, gitu. Iya, oke, makasih Mbak Rizky. Mau tambahin Mbak? Boleh dong, kalau kami boleh, di BWS juga itu Mbak sangat terpengaruh dengan iklim ini Mbak, karena terkait kalau kami di daerah Bengkulu itu Mbak ada namanya air Bengkulu itu yang muaranya memang sering terjadi sedimentasi Mbak, sampai di alur pelabuhan kita kan juga kapal pun tidak bisa masuk. Nah, sekarang kalau di air Bengkulu itu memang di daerah muara, daerah muara Bengkulu memang sering terjadi itu banjir Mbak. Ya kami kalau di BWS ya harus antisipasi itu Mbak. Karena terkait banjiran, PU harus selalu menjadi garda terdepan juga, termasuk dari BNPB juga ikut andil.
gitu. Bahan banjiran kita juga harus dilaporkan terus. Ya mau nggak mau, PU juga harus menjadi garda terdepan itu sih, Pak. Kalau dari daerah lain ada nggak yang mau nambahin juga? Coba saya, Mbak. Boleh, boleh. Dulu. Mas Ali boleh. Untuk perubahan iklim di daerah, tepatnya di kampung saya itu Lembah Harau ya. Bahkan sampai di Lembah Harau itu sekarang di musim kemarau air terjunnya sampai kering biasanya. Ya nggak musim kemarau emang airnya mendikit, jadi sedikit tapi tidak sampai kering. Ini udah kering. Ya berarti untuk sektor pertanian di daerah sana untuk perairan udah sulit, banyak yang gagal panen juga. Kalau untuk perubahan iklim mungkin itu tantangannya sih. Lanjut, Bang Hadid. Oke, terima kasih. Kalau untuk di sini sih, khususnya untuk di Jambi, apalagi untuk apa ya, kerjanya BWS, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya sih, kalau musim kemarau, kita tuh bisa kerja atau melakukan kerja fisik, khususnya di daerah-daerah tepi sungai ya, untuk membangun tanggul atau memulai proyek gitu. Itu sangat perlu bagi kami, apalagi di daerah kering kan, hari nggak hujan, apalagi kan tahu kan Batanghari itu sangat besar, jika ada hujan kan meluap, jadi kami nggak bisa ngerjain program fisik kami. Terus sisi negatifnya ya, kami merencanakan atau mengalokasi air dari yang semula airnya nggak ada, kita alokasikan ke yang ada gitu. Itu sih kalau tantangan bagi kami Balai Wilayah Sungai Sumatera Enam. Berarti tantangannya emang beragam banget ya. Terus ini emang jadi apa ya, sama-sama upaya kita nih gimana sih caranya buat nanggulanginnya. Mungkin kalau kita mau bahas tantangan selanjutnya nih, kita mau bahas tentang pendidikan. Nah, ini pendidikan kan kalau bisa dibilang ini hal dasar banget ya untuk semua orang. Karena untuk kita memulai kehidupan itu pendidikan pasti penting banget nggak sih? Ya nggak? Setuju nggak guys? Setuju. Setuju banget. Setuju banget, Mbak. Setuju. Terus kalau kita lihat tren masa kini ya, sekarang kan sosial media tuh udah ini banget ya, kayak semua orang bisa akses ke sosial media. Yang paling sering kita lihat kan pasti sekarang tuh ya, kalau anak-anak kecil udah lebih condong untuk ngikutin tren-tren TikTok, iya nggak? Betul. Nah, sementara Betul. Indonesia ini kan kaya budaya ya guys. Terus berarti kan harusnya dari sosial media yang udah gampang diakses itu, kebudayaan kita tuh bisa lebih dinaikin lagi kan. Nah, mungkin itu lebih dari mulai dari pendidikan anak-anak gitu. Nah, menurut kalian gimana sih pandangan kalian tentang pendidikan yang sekarang udah lumayan terpengaruh banget nih dari apa sih namanya, dari dunia-dunia luar. Jadi kita gimana nih nanggepinnya? Boleh mungkin dari Mas Aji dulu, gimana Mas Aji? Ya, terima kasih ya Mbak. Kalau dari pendapat saya itu sendiri, untuk khususnya pendidikan dasar itu, kalau pendapat saya, kita tidak bisa menyalahkan anak atau peserta didiknya. Karena pada dasarnya itu anak di bawah usia 12 tahun atau sebelum beranjak di remaja, itu kita itu dia tuh dibentuk karakternya, tidak bisa membentuk karakter dia sendiri. Jadi kalau menurut saya pendidikan di Indonesia ini masih apa ya, istilahnya guru mengajarkan muridnya itu masih belum optimal, karena masih banyak anak yang akhirnya terbawa arus untuk mengikuti tren-tren yang cenderung negatif seperti itu. Lalu guru juga kurang menanamkan nilai-nilai kehidupan, sehingga anak itu sekarang banyak yang membangkang, sehingga terkesan, apalagi Gen Alpha itu terkesan apa ya, istilahnya kurang bermoral seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak secara seutuhnya, tetapi kita juga perlu sebagai apa ya, mungkin Gen Z sama Gen milenial untuk mengintrospeksi cara mengajar anak-anak yang khususnya di bangku sekolah dasar ini. Beda halnya kalau ketika remaja, mereka sudah bisa diarahkan, mereka sudah bisa tahu mana benar mana tidak, dan lebih mencari jati, karena sudah prosesnya adalah mencari jati diri. Jadi kalau seutuhnya itu disalahkan itu ke anak, itu kayaknya kurang etis juga, karena kan
masih dalam proses pembentukan karakter. Jadi karakter mereka tuh dibentuk oleh kita ini yang gen milenial, Gen Z, seperti itu. Kalau dari pendapat saya. Oke, mungkin dari yang lainnya ada yang mau nanggepin nggak? Siapa tahu nih ada yang memiliki anak yang bisa jadi ini concern kalian banget nih. Gimana ya cara pendidikan anak di zaman sekarang yang udah banyak banget influence-nya yang harus disaring banget. Mungkin bisa dari Mas Adrian kali ya. Kalau menurut saya, Mbak, untuk pendidikan saat ini mestinya sudah lebih maju ya, Mbak. Sama kayak kita sekarang kan, kita lastar udah bukan metode klasikal lagi, sudah lewat Zoom, lewat ini, dan itu mestinya jadi dampak positif. Tapi terkadang yang dipermasalahkan orang itu kadang dampak positif itu tidak dilakukan dengan benar, menggunakan gadget terlalu berlebihan, dan dampak sosial media pun juga terlalu berlebihan. Sedangkan mereka sekarang bukan menggunakan itu untuk belajar, untuk mandirian belajar. Mereka juga nggak bisa kayak Pak Haji bilang tadi. Mereka nggak ngerti itu tuh, kalau itu tuh sebenarnya untuk belajar, malah mereka gunakan untuk ya, karena sama kayak kita kadang terfokus untuk menggunakan media, ya terbawa arus akhirnya. Mestinya dengan digitalisasi sekarang bisa belajar dengan ya lewat handphone, menggunakan laptop, malah hanya salah caranya aja sih, Mbak, yang butuh diluruskan itu. Kalau menurut saya gitu sih, Mbak. Mungkin maksudnya untuk lebih diarahin aja kali ya, sebenarnya sosial media Ya, itu lebih untuk diarahkan apa. kembali, karena mereka belum ngerti kayaknya itu. Terus kalau mungkin bisa dibahas lagi nih, kalau kita compare pendidikan kita sama zaman-zaman dulu kita nih ya pas sekolah, zaman sekarang kan kayak udah beda banget ya. Sekarang tuh ilmu gampang banget lah diakses sebenarnya. Itu tuh balik lagi ke keinginan masing-masing. Nah, menurut mas-mas kalian nih, mungkin ada yang mau berpendapat nggak sih? Gimana sih kalian compare pendidikan kalian saat ini sama yang dulu pas kalian jalanin? Mungkin Mas Alam mau bersuara, Mas Alam? Paling kalau dari saya menanggapi tadi pemberian terhadap banyak anak sekolah sekarang yang sudah bermain gadget dari mungkin SD gitu. Ya, kemarin kita udah ngeliat juga konten TikTok, ada yang masalah anak siswa SMP itu ya yang berhitung aja nggak bisa. Nah, sebenarnya kan hal-hal kayak gini kan nggak perlu terjadi lagi. Padahal kan dulu kita dari TK pun udah diajarkan untuk perhitungan dasar seperti itu. Nah, mungkin juga kita nggak tahu nih keabsahan dari video ini hanya untuk konten atau untuk yang betul-betul realnya kayak gitu. Ya, harapannya ke depan ya kita bisa bangun supaya nggak terjadi seperti ini lagi. Gitu sih. Boleh menambah sedikit, Silakan. Pak? Boleh, Ya. Mas. Jadi untuk masalah pendidikan ya, sebenarnya sih dari segi guru sendiri ya, sekarang guru juga agak kurang untuk terfokus mengajar. Karena apa? Karena guru sekarang juga sudah diberatkan untuk pengisian aplikasi yang tak terorganisasi ya. Bukan tak terorganisasi sih, ibaratkan tidak terintegrasi. Jadi dia harus ada beberapa aplikasi yang harus diisi. Ya, sedangkan dia juga harus dituntut untuk mengajar dan mengasih pemahaman juga ke murid. Itu juga sih salah satu yang jadi beban bagi guru ya. Karena penilaian guru yang dinilai ya dengan pengisian aplikasi. Jadi waktu interaksi guru lebih kayak model gini. Mereka harus mengajar, sedangkan harus ada aplikasi yang diisi. Nah, jadi dengan mengisi aplikasi tersebut, ada waktu yang tersita dalam mengajar atau menyampaikan ilmu kepada murid-murid tersebut. Itu juga sih kalau dariku untuk menambahkan sedikit. Izin Mbak, ingin menambahkan juga. Boleh, Mas Ali, silahkan, Mas. Kan tadi Mbaknya bertanya bagaimana perbandingannya dengan waktu zaman saya sekolah itu dengan sekarang. Untuk zaman dahulu itu, untuk terkhususnya di sekolah dasar ya Mbak, kita itu waktu sekolah itu dulu untuk megang handphone aja kayaknya udah ya nggak mungkin lah ada handphone itu.
Tapi di zaman sekarang kayak di sekolah dasar sudah dituntut untuk penggunaan teknologi yang lebih maju lagi. Jadi udah kayak dituntut anak-anak SD itu untuk punya gadget masing-masing. Nah, harusnya untuk penggunaan gadget ini dimulai dari tahap SMP sih. Soalnya kalau SD udah megang gadget itu mereka jadi beralasan untuk dibelikan gadget lalu mendownload hal-hal game seperti TikTok apa. Jadi setelah pulang sekolah apa-apa ya langsung pikirnya langsung main games dan tidak ada lagi ingin belajar di gadget. Itu untuk anak SD sepertinya sulit ya. Harus diawasi ketat. Tambah sekarang orang tua mereka pasti banyak yang bekerja dua-duanya misalnya. Terus terkadang pengawasan orang tua juga tidak ketat seperti mereka malas ngurus anak-anak mereka, ya udah dikasih gadget aja, ini main gadget. Jadi kalau seperti itu ya pengaruh sosial media ini menjadi buruk untuk tahap sekolah dasar menurut saya, Pak. Begitu, Pak. Ya mungkin ini kalau bisa aku tambahin juga ya, menurutku mungkin kurikulum sekarang ini udah beda banget ya sama kurikulum kita zaman dulu. Kayak misalnya tuntutannya Betul. udah beda. Itu sih Mbak. Iya kan ya, aku ngeliat tuh kayak Betul. sekarang anak SD itu pelajarannya udah benar-benar advance banget gitu ya, udah kayak bukan anak zaman SD kita zaman dulu gitu kan. Mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak? Kira-kira faktor-faktor apa lagi nih yang bikin pendidikan sekarang jadi termasuk tantangan buat kita? Mungkin ada tambahan sih. Mungkin dari tempat saya lahir ya, dari menimba ilmu dari kecil sampai besar di Sumatera Barat. Dari kecil tuh kami itu emang untuk anak laki-laki ya, untuk diajarkan ibaratnya besar di surau. Besar di surau tuh artinya besar di tempat, di masjid lah. Kami itu emang diajarkan di masjid itu akhlak-akhlak tentang perilaku sopan santun dari kecil. Ibaratnya tuh balik sekolah disuruh mama atau papa ngaji lah ke surau gitu, belajarlah di surau sama guru-gurunya. Jadi melihat anak zaman sekarang yang ibaratnya malas-malasan ya untuk pergi ke surau, untuk pergi belajar tentang ya apa itulah tentang Islam gitu kan, memang jarang menemui sekarang. Justru anak sekarang habis balik sekolah dia lebih suka main Mobile Legends, main Roblox, main PUBG gitu kan. Beda sekali sama anak zaman dulu. Yang menurut aku zaman dulu jangankan kita untuk megang HP aja kalau di pelosok pun tidak ada ya. Itu aja sih. Oke, mungkin dari Mas Rizky ada nggak nih pandangannya tentang gimana sih pendidikan sekarang kok jadi tantangan ya? Padahal pendidikan tuh apa ya, nilai dasar banget nggak sih kalau buat negara tuh? Ya itu tadi banyak case-case hal kecil yang bisa menyebabkan anak-anak sekarang seperti itu kualitasnya, mulai dari memakai gadget yang mungkin pulang sekolah main gadget itu bukannya belajar. Jadi kedepannya lebih bagus untuk dihindari hal-hal kayak gini. Oke, makasih Mas. Nah, ini relate juga nih, kan ini kita udah tadi ngomongin pendidikan kan. Nah, pendidikan itu dimana kita semua ini lah udah masuk dunia kerja, udah dunia dewasa. Nah, kita kan juga punya tantangan nih, dimana kita ini nerima informasi itu gampang banget. Nggak tahu itu benar atau salah, nggak tahu itu buatan orang atau emang gimana kan. Nah, jadi ini salah satu tantangan yang paling utama banget nggak sih zaman sekarang tuh, hoax ya nggak, informasi salah yang kita sendiri tuh sebenarnya untuk konfirmasinya tuh susah kamu kemana kan, karena kadang yang beneran jadi nggak beneran, yang nggak beneran jadi beneran gitu kan, ya nggak. Nah coba ada nggak sih yang mau berbagi, mungkin ada cerita kemakan obrolan hoax atau gimana, ada nggak yang mau coba ngobrol bareng? Untuk yang masalah hoax ya Mbak ya, ini misalkan dari segi sekitar sih belum, cuman untuk melihat berita ya, saya juga sekarang dulu bukan sekarang, dulu juga terkadang tuh tergiring opini. Karena apa? Minimnya literasi untuk
mencari kebenaran. Nah, maka dari itu kadangnya foto yang ditampilkan itu fotonya bukan yang harusnya saat ini, bisa juga foto yang lain. Jadi di situ juga dengan berapa detail yang narasi yang membuat yakin. Jadi kadang dulu kayak temakan hoax juga. Tapi untuk sekarang saya lebih memilah untuk mencari literasi atau berita atau mencari sumber juga. Nah, tapi itu untuk saya yang sadar. Nah, itu yang teman-teman yang kita yang di luar yang kita yang belum memahami untuk berita hoax itu jadi sering untuk propaganda. Jadi sering terpecah juga ya, dan juga aku juga sering berdebat sama kawan-kawan sekitar, media atau apa yang disampaikan. Nah, itu juga ada yang menambahkan yuk. Ya, padahal itu belum tentu benar ya Mas Alam ya. Maksudnya kita juga masih bola liar, nggak jelas itu benar apa enggak ya kan. Iya benar. Iya. Cuman untuk kita untuk mengasihi yang benar ini loh sebenarnya mereka karena udah dapat opini yang tidak benar itu agak susah Mbak. Kita harus mana datanya atau apa ngomong mereka gitu. Malah jatuhnya dikira kita ngomonginnya serius banget ya. Padahal mungkin ini obrolan sehari-hari aja. Mungkin Mas Haji ada yang mau ditambahin Mas Haji? Betul, betul. Saya sepakat dengan yang dikatakan. Karena banyak sekali terjadi hoax itu, khususnya kan paling sering itu ada di dunia politik ya. Itu sering digoreng-goreng seperti itu. Padahal itu apa ya istilahnya kan? Mungkin kadang yang sering terjadi itu adalah ketika bilangnya, misalkan mengeluarkan statement tertentu, tapi malah dipelintir ke arah yang lain. Selain itu, baru-baru ini terjadi juga kemarin kan ada terjadi nih yang tsunami yang ada di Rusia ya, yang selain gempa yang menyebabkan tsunami. Tapi banyak yang di capture itu malah kejadian pada saat tsunami yang ada di Jepang pada beberapa tahun yang kebelakang itu. Jadi kita memang kita harus benar-benar memfilter berita itu, memang harus kita filter dan kita pastikan kebenarannya. Tapi memang kita sebagai pemuda sekaligus mungkin ASN muda juga, kita memang harus memberikan meskipun kita kalau kita sendiri kan pasti kita memiliki literasi yang baik ya, tapi kita memang harus mengedukasi orang sekitar kita juga yang mungkin memiliki literasi yang kurang. Dengan memang kalau menyebarkan berita memang harus disertai dengan data atau sumber yang jelas, karena kan sekarang udah banyak juga nih sumber-sumber yang mungkin udah oke banget kayak seperti Tempo dan lain-lain. Dan kita mungkin yang paling susah dihimbau adalah generasi boomers ya, karena generasi boomers itu kadang memang menerima informasi kadang kalau dari Facebook, maksudnya boomers yang dalam latar belakang pendidikannya kurang itu kan kadang menerima informasi dari Facebook langsung langsung dikirim ke WA keluarga, itu menimbulkan kepanikan, bukannya malah menambah informasi seperti itu. Jadi kita memang harus meluruskan sebisa mungkin, karena kita generasi muda yang memiliki literasi yang baik memang harus bisa meluruskan untuk hal-hal yang seperti itu. Dari saya seperti itu sih. Izin menambahkan. Oke Mas Ali, lanjut. Menurut saya nih kemajuan teknologi ini berdampak di dua generasi ya. Karena kita yang pertama lah untuk merasakan teknologi ini, untuk itu tadi yang sosial media ke anak-anak sekolah dasar, mereka nggak siap menggunakannya, jadi salah menggunakan. Sedangkan untuk hoax ini lebih ke arah generasi di atas kita yang baru memakai teknologi. Jadi apa-apa aja berita yang di-share, dapat dari mana, itu para orang tua dan lain-lain itu langsung percaya gitu loh. Terus menggiring opini, propaganda. Jadi mereka itu emang langsung, oh ini real gitu. Tidak perlu. Dan di zaman mereka pun sepertinya teknologi penyampaian informasi itu kan lebih lambat ya. Jadi mungkin emang lebih informasinya itu lebih valid. Kalau kita kan informasi berseliweran di sosial media. Jadi kadang mereka ngambilnya, mereka merasa itu emang real. Jadi kadang aja ada berita-berita nggak jelas. Oh kamu jangan kayak gini, nanti begini. Jadi salah juga. Emang kita sebagai ini generasi Gen Z lah ya, yang pertama kali mendapat teknologi, dan emang harus mendidik yang di bawah dan lebih mengajarkan yang di atas kita generasinya. Mungkin lanjut lagi. Betul. Oke, mungkin Mas Adit ada mau ditambahin nggak Mas?
Tambahan ya. Kalau tambahan, kalau saya lebih apa sih, masih apa kayak lebih berhati-hati kalau di dunia kerja itu kan kebanyakan hoaxnya dari segi kepentingan politik ya, benar kan? Jika seseorang ingin menjatuhkan kita, maka mereka akan membuat fitnah atau hoax yang ya intinya untuk memperkeruh suasana atau biar kita jatuh, biar kita down. Nah, itu lebih hati-hati lagi sih untuk kita sebagai para PNS. Makanya kita PNS mempunyai apa kan semboyan berakhlak kan. Jadi ketika kita menerima laporan hoax ataupun berita tidak baik itu, cobalah kita memfilter. Jadi ada semboyannya, kita harus saring before sharing kan. Jadi untuk teman-teman yang CPNS harus memfilter apa-apa berita dari luar atau berita dari kita untuk kita atau untuk semuanya lah. Itu aja sih. Ya, makasih untuk mas-mas semuanya. Mungkin kalau mau dipanjangin panjang banget ya, tantangan kebangsaan masa kini itu kan banyak banget ya. Ini kita coba bahas 3 doang aja udah lama banget nggak sih. Nah, mungkin aku langsung izin untuk nutup aja kali ya. Jadi mungkin tantangan kebangsaan masa kini itu di era globalisasi dan digitalisasi ini lebih ke arah yang bukan fisik ya, yaitu bukan kayak penjajahan dan lain-lain, tapi lebih kompleks dan multidimensi. Di mana bangsa ini sekarang menghadapi ujian serius dalam menjaga persatuan, kemandirian dan karakter nasional di tengah arus perubahan dunia yang cepat. Jadi mungkin sedikit closing statement dari saya, kita sebagai calon pegawai negeri sipil, mungkin yang paling harus kita junjung tinggi yaitu ya tadi yang Mas Hadid bilang berakhlak itu, untuk kita bisa jadi pegawai negeri sipil yang berintegritas. Mungkin itu aja kali ya closingannya sekarang. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton dan join di podcast kita. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bye-bye. Mbak. Thank you.